Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Eti Mutniati ST, PLT Kepala SMA Negeri 1 Penawangan. Yang terhormat Ibu Hadijah sebagai CGP Angkatan 11 SMA Negeri 1 Penawangan, dan Bapak Ibu Dewan Guru SMA Negeri 1 Penawangan yang saya hormati. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat berkumpul ya di ruangan ini dalam agenda aksi nyata modul 1.4 berbagi praktik baik budaya positif dalam program CGP Angkatan 11. Baik, sebelum kita mulai acara ini, maka kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu kata sambutan dari Ibu PLT Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Penawangan kepada Ibu Eti Mutniati ST, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menghormati Ibu Hadijah sebagai CGP Angkatan 11 dari SMA Negeri 1 Penawangan. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta berbagi praktik baik hari ini yang nanti akan dibawakan oleh Ibu Hadijah sebagai tugas dari CGP ya, calon guru penggerak tugas modul 1.4 ya Bu ya. Kemarin-kemarin Bu Hadijah sudah melaksanakan tugas sebelumnya modul-modul 1.1, 1.2 sampai 1.3 yang sekarang adalah 1.4. Saya sangat mendukung sekali dengan adanya guru dari SMA Negeri 1 Penawangan yang mengikuti CGP, dan saya berharap nanti dimulai dari Bu Hadijah, nanti akan ada lagi Bapak Ibu guru yang ikut dalam kegiatan CGP pada angkatan 12. Ibu ya, sebentar lagi akan dibuka angkatan 12. Semakin banyak Bapak Ibu guru yang ikut dalam kegiatan CGP, ya nanti mudah-mudahan kita semua bisa ikut, mungkin saya juga gitu. Berharap dengan adanya banyak CGP di SMA Negeri 1 Penawangan, maka mungkin akan adalah peningkatan, perbaiki kualitas daripada SMA Negeri 1 Penawangan. Dari kegiatan-kegiatan ini saya sangat senang sekali karena dari kegiatan kemarin dari tugas 1.1, 1.20, 1.3 yang sudah dilaksanakan, saya lihat sangat bagus sekali. Ya, imbasnya untuk sekolah-sekolah itu bagus. Apalagi sekarang berbagi praktik baik untuk budaya positif. Yang menurut saya budaya positif kita ini harus digalakkan lagi. Kenapa? Karena semakin hari semakin berkurang kegiatan-kegiatan siswa yang istilahnya kalau kita baru bertemu, bertegur sapa, menyapa, baik itu teman atau teman, dengan orang tua, dengan Bapak Ibu guru, tersenyum itu sudah mulai hilang. Padahal senyum itu kan ibadah ya. Senyum lain tidak, istilahnya tidak mengeluarkan apa-apa, hanya cukup tersenyum itu kan mudah. Itu aja sudah rasa saya perhatikan sudah mulai berkurang. Dari senyum dulu, tersenyum, kemudian nanti menyapa, salam, gitu kan. Itu udah mulai pudar, dan dengan adanya berbagi praktik baik ini dengan judul budaya positif, nantinya akan mulai digalakkan lagi, baik itu yang saya sampaikan tadi, yang hanya tersenyum, misalnya itu menyapa, terus istilahnya masuk sesuai dengan jam masuk, jangan sampai terlambat, disiplin, makin disiplin, kita budayakan disiplin yang ke arah lebih positif.
Demikian juga nanti seperti yang disinggung Bu Hadijah. Sempat kemarin ya Bu Hadijah menyinggung bahwa mungkin ingin digalakan lagi untuk jamaah sholat zuhur ya Bu, untuk anak-anak untuk lebih ditingkatkan lagi. Nah mungkin dari sinilah nanti kita akan lama-lama menjadi lebih baik lagi. Mudah-mudahan hari ini, kegiatan ini memotivasi kita semua termasuk saya. Mungkin nanti kita sama-sama barangkali untuk mendaftar menjadi CGP. Mudah-mudahan ya. Amin. Semua ya. Mas Bu Sur, Bu Sri, Bu Dwi, Bu Aulia, Pak Wahyu, Pak Soepan, Pak Alek, terus Ira, mudah-mudahan semuanya nanti ikut grup penggerak. Jadi kita punya grup penggerak yang banyak. Kalau semua bergerak, berarti akan maju kan ya Bu ya. Mudah-mudahan dengan begitu, itu tadi akan ada progres untuk sekolah kita. Menurut saya dari saya itu saja. Dengan tempat saya kembalikan pada moderator. Ya, baik, terima kasih atas kata sambutan yang disampaikan oleh Bu Yenti. Acara selanjutnya yaitu langsung penyampaian materi oleh Bu Hadijah SS sebagai peserta CGP Angkatan 11. Kepada Ibu Hadijah kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Asma sebagai moderator. Yang saya hormati Bu Eti, PLT Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Pendawangan, dan juga yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta staf tata usaha. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya, atas waktu yang telah Bapak Ibu berikan untuk hadir dalam kegiatan diseminasi saya modul 1.4 berbagi praktik baik budaya positif. Izin Bapak Ibu, saya berdiri di sini bukan maksud ya, kalau saya itu berarti lebih pandai ataupun lebih dari Bapak Ibu semuanya. Jadi izin saya menyampaikan apa yang sudah saya dapat selama mengikuti pendidikan guru penggerak, mulai dari modul 1.1, 1.2, 1.3, dan sekarang 1.4. Kebetulan modul 1.4 temanya budaya positif. Baik Bapak Ibu, pada modul 1.4 ada beberapa materi yang kami pelajari. Ada 7 ya. Mulai dari perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan terakhir segitiga restitusi. 7 materi ini kami pelajari pada modul 1.4 tentang budaya positif. Nah, sebelum saya menyampaikan tentang perubahan paradigma belajar, mari kita bermain ya, kita break sedikit ya, kita ice breaking. Permainan ini
karena menyangkut nanti ya materi yang nanti pertama, perubahan paradigma belajar. Bapak Ibu sudah ada ya kertas ya, saya tadi bagikan. Tolong duduknya berpasangan ya, duduknya berpasangan. Yang tidak ada pasangannya silahkan mendekat. Berpasangan itu indah. Berpasangan ya. Nah, dari kertas tadi minta tolong disobek lagi lah, kecil menjadi 4. Jadi yang dibutuhkan kertasnya kecil aja. Nah, nanti dari pasangan ini saya minta yang sebelah kiri saya ya berposisi sebagai si A. Ya, Bapak Ibu. Jadi yang megang kertas nanti yang si A saja, yang sebelah kiri saya berposisi sebagai si A. Kemudian yang kanan itu posisinya sebagai si B. Sudah siap Bapak Ibu? Ya Bapak Ibu, mana semangatnya? Iya. Baik, sekarang posisi si A silahkan ya, yang memegang kertas itu hanya si A saja. Silahkan tulis ya, tulis satu hal yang membuat Bapak Ibu sangat berharga. Silakan. Oh, Bapak Ibu tulis apa itu? Yang B tidak usah nitip ya. Nah, yang B jangan nitip dulu. Silahkan yang A, posisi A, tulis satu saja hal yang sangat berharga yang menurut Bapak Ibu berharga ya, hal yang penting. Sudah ya? Kalau sudah silakan dilinting. Di kiri saya berposisi sebagai A. Kemudian yang sebelah kanan saya posisi sebagai B. Jadi instruksinya yang A silahkan tulis sesuatu yang paling berharga. Kemudian dilipat ya. Dan silahkan Bapak Ibu genggam. Silahkan mau tangan kanan atau tangan kiri, terserah. Genggam yang sangat erat. Nah, posisi B pasti kepo nih, ya kan? Kepo enggak? Silahkan yang posisi B rebutlah itu yang ada di posisi A, karena dia memegang sesuatu yang sangat berharga. Ayo Bapak Ibu, ayo Bapak Ibu bersur, silahkan posisi A, silahkan ambil, rebut dengan cara apapun. Silahkan yang posisi A, silahkan pertahankan harta yang sangat berharga. Stop. Wajib dapat nggak? Stop. Oke. Ya. Wajib dapat nggak? Stop ya. Dengan posisi apa adanya ya. Nah, nanti saya tanya lagi. Baik. Sekarang udah ya. Nah, sekarang jawab pertanyaan saya. Apakah Anda atau rekan Anda membuka kepalan tangan? Tidak. Tetap mempertahankan. Bu Aulia? Masih dipegang harta yang berharga? Bu Is masih dipegang? Baik. Kalau masih mempertahankan, apa alasannya Bu Dwi? Karena ini barang sangat berharga, jadi saya pertahankan. Apa Bu Is alasannya? Kenapa masih dipertahankan? Harga buat saya, jadi orang lain tidak boleh merebutnya. Baik, terima kasih. Tepuk tangan semuanya Bapak Ibu. Masya Allah. Nah,
dalam kegiatan ini ya, perhatikan apa pelajaran yang bisa kita ambil. Sesungguhnya ya, siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan kita? Kita sendiri. Simpan jawaban kita. Baik, selanjutnya. Nah, materi yang pertama ya, perubahan paradigma belajar. Sebelumnya saya yakin Bapak Ibu pasti tidak asing dengan istilah paradigma. Pak Wahyu mungkin bisa membantu saya memberikan penjelasan tentang paradigma supaya kita bisa ada gambaran. Bisa saya pahami, paradigma itu bisa satu cara kita memandang sesuatu, atau sudut pandang kita terhadap sesuatu, atau cara kita memaknai sesuatu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wahyu atas pencerahannya. Baik, seperti yang tadi sudah Pak Wahyu paparkan ya tentang paradigma. Paradigma itu jadi gimana kalau bisa kita artikan? Baik, paradigma ini yang berhasil saya rangkum ya Bapak Ibu. Paradigma adalah suatu keyakinan ya, atau kepercayaan yang mendasari seseorang dalam melakukan segala tindakan. Jadi tarafnya itu tuh keyakinan ya. Kemudian paradigma dapat mempengaruhi manusia dalam hal berpikir dan bersikap. Selanjutnya, paradigma juga dapat berubah seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mungkin kita masih ingat ya, coba kita kaitkan karena kita di lingkungan sekolah, kita kaitkan dengan kurikulum. Kurikulum dari zaman kita sekolah sampai sekarang sudah ada berapa perubahan Bapak Ibu? Perubahan kurikulum kita. Kalau dari Bu Sri dulu istilah kurikulumnya apa Bu Sri? CBSA. Sama ya Pak Wahyu ya. CBSA juga ya. Waktu zaman sekolah dulu. Iya. Oh, kurikulum sebelum CBSK 1984, kemudian CBSA, kemudian KTSP, K13, dan terakhir kita kurikulum merdeka atau kurikulum nasional ya Bu ya. Nah, jadi dari beberapa kurikulum yang ada, di situ pasti ada perubahan ya Bapak Ibu ya. Nah, inilah ya bahwa paradigma ya atau itu tadi yang disampaikan Pak Wahyu ya, proses kita berpikir atau dalam hal ini itu suatu keyakinan itu bisa berubah ya, sesuai dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam pembelajaran paradigma baru itu fokusnya itu pada peserta didik sebagai pusat. Nah, perhatikan Bapak Ibu, jadi peserta didik ini sebagai pusat dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, pembelajaran ini dirancang berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya menuju profil pelajar Pancasila. Jadi, dalam perubahan paradigma belajar, siswa bagaimana cara pembelajarannya? Itu dengan menggunakan pembelajaran apa Bapak Ibu? Berdiferensiasi. Masih ingat Bapak Ibu apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Bu Asma masih ingat? Mungkin Bu Aulia baru selesai.
PPG. Pembelajaran berdiferensiasi. Apa sih arti diferensiasi itu? Ya, ada perubahan. Nah, dalam hal ini ya, guru dalam hal ini kita ya sebagai pendidik memberikan pembelajaran yang berbeda, kan? Different itu dia tidak sama. Ya, kita memahami bahwa setiap murid itu tuh mempunyai satu potensi yang khusus. Setiap murid itu tidak sama apanya, yang potensi yang dimiliki. Jadi setiap siswa itu tuh punya potensi berbeda dan guru harus bisa apa? Melihat ya kebutuhan murid. Begitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian arahannya apa nanti kita tujuannya ya menuju profil pelajar Pancasila seperti yang diamanatkan dalam kurikulum Merdeka. Apa saja itu? Ya, mulai dari apa? Beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia sampai seterusnya. Ya, ada 6 profil 5 ya. 6 profil pelajar Pancasila. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, dalam paradigma ya berpikir itu ada hal yang berubah ya antara stimulus respon ke teori kontrol. Apa saja yang berubah dalam stimulus respon? Realitas atau kebutuhan itu dianggap sama. Sedangkan dalam realitas atau kebutuhan teori kontrol itu kebutuhan itu berbeda antara satu sama yang lain. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama dalam stimulus respon. Sementara dalam teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Selanjutnya dalam stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sementara dalam teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang kita. Kemudian selanjutnya dalam stimulus respon perilaku buruk dilihat sebagai satu kesalahan. Sementara dalam teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Selanjutnya, dalam stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Tetapi dalam teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Tadi yang di awal, yang kita menggenggam sesuatu yang berharga. Kan tidak ada kan yang bisa mengontrol kita selain diri kita sendiri. Ya, buktinya itu tetap mempertahankan. Ya, itu masuk dalam teori kontrol. Selanjutnya, dalam stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Sementara dalam teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, kemudian dalam stimulus respon, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Sementara dalam teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir dalam stimulus respon ya, perubahan ya, paradigma itu ada model berpikir menang atau kalah. Sementara dalam teori kontrol model berpikirnya itu win-win solution ya, atau model berpikir menang-menang, tidak ada menang kalah ya. Selanjutnya dalam materi yang kedua yaitu tentang disiplin positif ya. Kata disiplin, ketika kita mendengar kata disiplin, analoginya kemana? Disiplin berhubungan dengan aturan, dengan tata tertib. Baik, coba kita pahami bersama ya, bahwa kata disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kemudian KHD ini Ki Hajar Dewantoro ya Bapak Ibu sebagai Bapak Pendidikan Indonesia.
ini menyatakan bahwa untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Nanti di materi selanjutnya kita akan belajar tentang motivasi perilaku manusia. Nah, kemudian dalam disiplin diri, ya, itu seseorang dapat menggali potensinya menuju tujuan yang dihargai dan bermakna. Selanjutnya, seseorang dapat mengontrol diri. Nah, ada kontrol diri dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang dihargai. Kemudian dalam disiplin diri juga seseorang dapat bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mendasarkan tindakannya pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, kita sebagai pendidik ya Bapak Ibu, tentunya tujuan kita itu bisa mendisiplinkan anak murid ya. Nah, disiplin diri sehingga anak murid itu bisa berperilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, disiplin yang kita kehendaki tentunya berdasarkan motivasi intrinsik ya atau internal, itu yang kita harapkan, sehingga ketika anak murid kita, peserta didik kita sudah terbiasa melakukan disiplin diri dengan motivasi internal, maka hal ini akan bisa menjadi sebuah budaya positif. Itu ya Bapak Ibu. Baik. Nah, kita lanjutkan. Sekarang apa sih yang dimaksud nilai-nilai kebajikan universal? Ya, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi nilai kebajikan universal itu tuh sifat positif ya pada manusia. Selanjutnya yang dinamakan nilai-nilai kebajikan universal itu tuh nilai yang sudah disepakati bersama. Dalam hal ini bisa lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Ini ya Bapak Ibu ya tentang nilai-nilai kebajikan universal. Baik, selanjutnya di sini ada saya hadirkan 3 contoh nilai kebajikan dari beberapa institusi ya. Mohon maaf mungkin tidak tidak jelas ya karena saya juga screenshot jadi gambarnya agak-agak blur. Nah, tapi dari ketiga contoh yang saya hadirkan, sepertinya hal yang tidak asing bagi kita adalah nilai kebajikan dari profil pelajar Pancasila. Ada 6 ya nilai kebajikannya, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bergotong royong. Dan terakhir, kreatif. Jadi nilai profil pelajar Pancasila saya rasa tidak asing lagi ya untuk Bapak Ibu ketahui. Selanjutnya kita masuk pada materi yang ketiga ya, dari pembahasan modul 1.4. Tentang apa? Tentang motivasi perilaku. Jadi saya ulang lagi ya Bapak Ibu, materi-materi yang ada dalam 1.4 ini semuanya itu tuh menyatu, jadi satu kesatuan, saling sambung menyambung. Mulai dari perubahan paradigma, disiplin positif, kemudian nanti lari ke motivasi perilaku manusia, sampai seterusnya sampai yang terakhir adalah segitiga restitusi. Jadi ketujuh materi ini dia saling berkaitan satu sama lain. Ya. Perubahan paradigma belajar dia akan memunculkan disiplin positif. Kemudian dari disiplin positif ya dia didasarkan pada motivasi perilaku manusia.
Nah, motivasi perilaku manusia ini berdasarkan pada kebutuhan dasar. Nah, sekarang coba kita perhatikan untuk motivasi perilaku manusia. Perhatikan Bapak Ibu, dalam motivasi perilaku manusia ya, kita mengambil dari ilmuwan Dian Goosen ya, dalam bukunya Restructuring School Discipline ya, menyatakan ada 3 motivasi perilaku. Yang pertama, motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ya. Yang kedua, motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga, motivasi untuk menghargai diri sendiri. Nah, motivasi pertama dan kedua ya, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, ini termasuk dalam motivasi eksternal. Ya. Artinya apa? Motivasi ini berada di apa? Di luar, ya Bapak Ibu, di luar diri individu. Nah, motivasi menghargai diri sendiri ini berasal dari internal atau dari dalam. Nah, untuk motivasi perilaku manusia, sebetulnya yang kita harapkan adalah motivasi internal ini, ya, sehingga nanti memunculkan budaya positif pada masing-masing individu. Baik, selanjutnya, sebelum saya masuk pada kebutuhan dasar, mungkin kita flashback ke masa sekolah kita masing-masing. Ya. Saya yakin banyak pengalaman Bapak Ibu ketika sekolah. Ada yang mau berbagi pengalaman yang paling berkesan, baik itu yang baik ataupun yang buruk. Kira-kira apa? Bu Nur Aisyah. Ketika sekolah pernah mengalami sesuatu yang membekas sampai saat ini? Kalau dalam kegiatan sekolah sih pernah terlambat sih Bu. Terlambat. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Kalau berbicara tentang pengalaman, kayaknya saya di waktu sekolah tuh pernah dihukum terlambat. Biasalah Ibu kalau terlambat ya. Jadi kalau hukumannya yang pasti bersihkan WC. Kalau WC kita kan tahu keadaan WC sekolah tuh seperti apa gitu kan. Jadi ya lumayan nyebar lah baunya. Cuman itu aja Bu. Ya. Baik, terima kasih Bu Nur Aisyah atas berbaginya. Ternyata ya kita banyak pengalaman atau kejadian-kejadian yang membekas yang sampai saat ini pun masih kita ingat gitu ya. Dan mungkin kita nggak usah ke yang masa lalu lah ya. Coba kita perhatikan untuk masa sekarang terhadap anak didik kita. Ya, kalau kita perhatikan, ada beberapa siswa ya yang sengaja datang awal. Ya. Terkadang motivasinya itu untuk apa, Bapak Ibu? Supaya apa? Supaya tidak kena hukum, ya. Atau mungkin ada supaya dapat penghargaan, dapat pujian dari guru, ya. Tapi ada juga sebagian siswa yang datangnya itu awal waktu, motivasinya karena memang kesadaran dia sendiri. Nah, di sini dia nanti akan berbeda dampak, ya. Nanti akan kita kaitkan ya dengan materi selanjutnya. Termasuk tadi pengalaman Bu Nur Aisyah ya, yang mendapat hukuman dari gurunya gara-gara terlambat, ya. Itu sampai membekas. Dan nanti kita akan kaitkan dengan yang selanjutnya. Nah, materi yang selanjutnya yang keempat adalah kebutuhan dasar. Setiap manusia dia mempunyai kebutuhan dasar yang harus dipenuhi
dipenuhi, Bapak Ibu. Ya. Apa sih? Nah, dalam KBBI kebutuhan itu berasal dari kata dasar butuh, berarti yang dibutuhkan atau yang diperlukan. Ya. Kemudian dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia terdapat satu teori yang dicetuskan oleh seorang psikolog dan teoritikus Amerika Serikat bernama Abraham Maslow. Mungkin kalau di dunia pendidikan atau psikologi, Abraham Maslow ini tidak asing ya, karena beliau ya pakar psikolog ya. Apa teori Maslow tentang kebutuhan? Jadi Maslow ya beranggapan bahwa kebutuhan menjadi alasan terbentuknya motivasi pada diri seseorang. Ya. Sekali lagi, kebutuhan menjadi alasan terbentuknya motivasi pada diri seseorang individu untuk melakukan semua kegiatan yang sekiranya dapat menopang individu tersebut dalam usaha memenuhi kebutuhan mereka. Jadi kebutuhan dasar itu merupakan apa ya? Itu bentuknya motivasi untuk memenuhi kebutuhan individu tersebut. Sekarang perhatikan Bapak Ibu, Maslow membagi kebutuhan dasar manusia menjadi 5. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan akan cinta dan kasih sayang. Selanjutnya, kebutuhan akan kebebasan. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan. Dan yang terakhir adalah kebutuhan akan kekuasaan atau power. Inilah 5 kebutuhan dasar yang dimiliki atau yang dibutuhkan manusia. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia ini ya, bisa kita lihat ya Bapak Ibu, untuk kebutuhan bertahan hidup ya. Untuk kebutuhan bertahan hidup itu misalnya pada makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan, itu masuk yang bertahan hidup. Selanjutnya, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima ada pada rasa diterima, dipedulikan, ya berbagi, kerjasama dan seterusnya. Selanjutnya, kebutuhan dasar penguasaan itu bentuknya adalah harga diri, keinginan untuk dianggap, jadi dinyatakan pintar, hebat. Nah, ini kebutuhan penguasaan ya. Selanjutnya, penguasaan juga masuk dalam pemimpin. Mungkin kita sebagian tuh ada melihat siswa kita yang di kelas sangat mendominasi ya. Nah, berarti ini dia sedang mengupayakan kebutuhan penguasaan ya. Selanjutnya, kebutuhan penguasaan adalah kebutuhan diakui dan didengar. Nah, untuk kebutuhan dasar kebebasan itu bentuknya itu tuh mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kemudian kebutuhan dasar kesenangan ya, ini bermain, humor, antusiasme, tertawa dan bahagia. Inilah 5 kebutuhan dasar manusia yang memang harus kita penuhi. Karena apa? Kalau kebutuhan dasar manusia tidak dipenuhi, maka akan berdampak. Nanti kita akan lihat apa saja ya. Selanjutnya, nah sekarang kita akan bermain lagi ya. Coba kita di sini mencoba untuk mengidentifikasi ya. Kita coba menemukan ya dari situasi ataupun dari ilustrasi ya, saya bacakan. Bimo seorang anak TKB selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru, Bu Ani, bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo ya. Nah, itu nanti kita coba identifikasi ya Bapak Ibu, kira-kira kebutuhan dasar mana yang Bimo berusaha Bimo penuhi. Nah, coba kita lihat, kalau tidak jelas saya bacakan ya Bapak Ibu ya. Untuk yang pertama, kalimat aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Coba
Siapa yang bersedia untuk membantu? Kira-kira kebutuhan dasar apa yang berusaha Bimo penuhi? Penguasaan kah? Kesenangan, cinta dan kasih sayang, atau kebebasan? Hah? Pilih, silakan dipilih ya. Di sini kita kan berusaha untuk mengidentifikasi, menemukan kebutuhan dasar. Nah, tadi dari ini ya, dari situasi tadi ya, Bimo itu kan lari-lari, dia itu siswa TK ya. TK-nya di dekat jalan raya ya, macam TK Pertiwi atau Atapua lah ya gambarannya. Nah, hal yang dilakukan Bimo itu sebetulnya dia berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kira-kira kalau yang pertama ini, kalimat aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Kira-kira kebutuhan yang mana yang berusaha Bimo penuhi? Penguasaan, kesenangan, cinta dan kasih sayang, atau kebebasan? Kesenangan. Iya. Selanjutnya yang kedua, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Kebutuhan dasar yang mana? Iya, cinta dan kasih sayang ya. Selanjutnya, aku hebat kan bisa bikin ibu guru kejar aku? Penguasaan, betul. Selanjutnya yang terakhir, aku bosan belajar mewarnai terus dalam kelas. Kebebasan. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Jadi semakin paham kita ya akan kebutuhan dasar. Jadi ketika kebutuhan dasar manusia tidak terpenuhi, maka dia akan berdampak ya. Bisa dengan tindakan yang negatif atau perilaku yang tidak baik ya. Selanjutnya masuk pada materi posisi kontrol. Nah, ini ya Bapak Ibu, posisi kontrol. Perlu kita pahami bersama bahwa posisi kontrol guru adalah sebagai pendekatan. Ingat ya Bapak Ibu, posisi kontrol itu sebagai pendekatan yang digunakan dalam mengelola perilaku dan disiplin di kelas atau sekolah. Setiap posisi akan memberikan dampak yang signifikan pada proses pembelajaran dan perkembangan siswa. Nah, ini ada kalimat-kalimat ya. Aku pernah lupa membawa buku gambar, aku disuruh menyanyi lagu di depan kelas. Nah, nanti kita jawab ya posisi kontrol mana. Nah, ini untuk persepsi dulu ya. Kita satukan dulu bahwasanya posisi kontrol itu tuh sebenarnya suatu pendekatan yang kita lakukan untuk apa? Ya, untuk mengelola. Ya, mengelola yang masalah berkaitan dengan siswa kita. Karena kalau kita salah menempatkan posisi kontrol, maka dampaknya adalah ke siswa. Ya, bisa berdampak secara signifikan. Ini tadi kalimat yang pertama. Kalimat yang kedua, aku pernah berantem, guru bilang aku tidak kasihan padanya, dia capek mengajari aku. Kemudian, aku pernah tidak mengerjakan PR, guru bilang tidak apa-apa, aku dimaafin. Selanjutnya, aku pernah salah memakai seragam sesuai peraturan, aku disuruh pulang, tidak boleh masuk sekolah. Dan terakhir, aku mengejek guru, kemudian aku dipertemukan dengan guru tersebut untuk berdiskusi akan dampak dari perbuatanku. Aku mengerti kesalahanku dan aku akan perbaiki. Baik. Nah, di sini pada teori kontrol ya, ternyata ada miskonsepsi, salah pemahaman yang sering terjadi di antara kita ya Bapak Ibu guru. Miskonsepsi yang pertama itu ilusi guru mengontrol murid. Kemudian baik, langsung saja ya. Ilusi kontrol ya yang masuk dalam miskonsepsi atau salahlah pemahaman. Tapi sering kita lakukan. Yang pertama, ilusi kontrol guru dapat mengontrol murid. Kenyataannya apa? Kenyataan murid mempunyai hak memilih. Kemudian guru tidak bisa memaksakan kehendak kepada murid.
dan guru tidak punya kontrol penuh terhadap murid. Itu yang ada ya dalam kenyataan. Selanjutnya ilusi kontrol, semua bujukan ya dalam hal ini penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ini salah ya, ini miskonsepsi yang tidak benar. Karena apa? Kenyataannya bahwa bujukan adalah salah satu bentuk kontrol. Ya. Kemudian murid mempunyai hak untuk menolak bujukan kita. Selanjutnya murid bisa tergantung pada pendapat dan bujukan kita. Ini kenyataan yang ada. Selanjutnya miskonsepsi kritik dan membuat orang merasa bersalah bisa menguatkan orang tersebut. Ini yang sering terjadi. Ya, kita sadari atau tidak ya, ini sering kita lakukan dengan murid kita. Ya. Bahwasanya membuat orang ya, membuat siswa merasa bersalah, ini bisa menguatkan atau mengubah siswa. Padahal ini termasuk dalam miskonsepsi. Jadi hal yang sebetulnya tidak benar, ini hanya ilusi. Ya. Yang kenyataannya apa? Kenyataannya bahwa menyalahkan murid dan membuat kritik tidak menguatkan, tetapi melemahkan. Nah, ini di sini ya kasus Bu Nur Aisyah, mungkin termasuk saya juga. Ya, dulu ketika kita sekolah itu kan sering kan bapak ibu guru itu tuh memarahi ketika kita salah dan bisa berdampak ya sampai sekarang. Saya ambil contoh ketika anak saya ya dibilang sama gurunya ternyata berdampak sampai sekarang. Nah ini yang ya kita harus hati-hati sebagai pendidik dalam memberikan posisi kontrol kepada murid kita. Ya. Selanjutnya murid mempunyai persepsi negatif akan dirinya. Ketika murid ya dijejali ya dengan rasa bersalah, nanti khawatirnya siswa akan mempunyai persepsi negatif tentang dirinya. Oh ya, saya memang anak yang bodoh, saya memang anak yang dan seterusnya. Ya. Selanjutnya, adanya krisis identitas atau identitas gagal pada murid. Ini yang kenyataannya ya. Selanjutnya, ilusi kontrol, orang dewasa punya hak untuk memaksa. Nah, ini sering nih kita sebagai orang tua yang ke anak kita. Kenyataannya apa? Orang dewasa tidak bisa mengontrol murid. Kemudian perilaku memaksa tidak akan efektif pada jangka waktu yang lama. Murid dapat memberontak sewaktu-waktu. Nah, di sini yang tadi saya singgung di awal ya Bapak Ibu, bahwa disiplin positif ya sebaiknya dilakukan dengan berdasarkan motivasi internal, sehingga keberlangsungannya itu tuh bisa menjadi budaya atau karakter. Ya. Kemudian memaksakan kehendak hanya akan menyebabkan permusuhan antara murid dan guru. Baik, nah sekarang Bapak Ibu setelah mengetahui ya tentang posisi kontrol, ternyata ada 5 posisi kontrol guru. Di sini guru sebagai posisi kontrolnya sebagai penghukum. Kemudian guru posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah, posisi kontrol sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer. Kira-kira ya. Bapak Ibu termasuk dalam posisi kontrol yang mana? Menempatkan pada posisi yang mana? Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer, atau semuanya? Ya. Jadi betul ya, 5 posisi kontrol yang meskipun penghukum dan seterusnya itu bisa kita gunakan. Tergantung apa? Tergantung kebutuhan siswa itu. Ya. Tergantung. Ketika mungkin kebutuhannya kita sebagai penghukum, ya memang harus. Ya. Tapi di antara 5 posisi kontrol yang ideal adalah posisi kontrol yang mana kira-kira Bapak Ibu? Yang idealnya? Hah? Yang idealnya adalah manajer. Kenapa manajer? Ya, coba nanti kita lihat. Ya. Nah, kalau posisi kontrol hukum, namanya gak hukum ya. Pasti yang terbayang itu tuh
dengan tangan di pinggang, mata melotot, nah, seperti itu ya. Kemudian kalau berbicara itu nadanya itu tuh ngegas. Nah, ini memang posisi kontrol sebagai penghukum. Ya. Selanjutnya, posisi kontrol membuat rasa bersalah. Ini kebalikan dari posisi kontrol penghukum. Kalau membuat rasa bersalah, guru ini itulah memanggil siswa, kemudian memberikan pertanyaan dengan nada yang lembut, yang kecil, yang lirih, sehingga siswa itu merasa tidak nyaman, merasa betul-betul salah. Nah, ini posisi kontrol membuat rasa bersalah, ya. Kemudian, nah sebagai teman, ya selayaknya teman, siswa itu tuh diajak, misalnya berbuat salah, udah tidak apa-apa. Pokoknya siswa itu seperti tidak ada jarak ya antara siswa dan guru, dan siswa merasa nyaman, biasanya seperti itu. Selanjutnya sebagai pemantau, ya, jadi guru itu memantau ya, siswanya itu tuh peraturannya itu sudah dilakukan atau belum dan seterusnya. Nah, posisi kontrol yang ideal adalah posisi kontrol manager. Bagaimana? Nah, guru mendukung murid untuk menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ya, jadi seorang posisi kontrol manager dia akan berusaha membantu murid untuk menemukan solusi. Ya. Selanjutnya, guru mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Nah, guru mendukung murid untuk merdeka, mandiri dan seterusnya. Ya, ini adalah posisi kontrol yang ideal. Ya. Tetapi tidak itu juga ya, tidak salah ketika nanti kita mengambil posisi kontrol sebagai penghukum ataupun pembuat rasa bersalah. Intinya tergantung pada kondisi ya. Selanjutnya yang keenam adalah keyakinan kelas ya. Setelah kita tahu tentang posisi kontrol guru, kita masuk pada keyakinan kelas. Nah, kita tentu mendengar ya Bapak Ibu, ada keyakinan kelas, ada kesepakatan kelas. Sekarang menurut Bapak Ibu, mana dulu nih yang harus kita buat? Keyakinan kelas atau kesepakatan kelas dulu? Kesepakatan. Bagaimana? Keyakinan atau kesepakatan dulu? Kesepakatan. Ya, jadi yang harus kita buat ya adalah kesepakatan dulu ya Bapak Ibu ya. Kesepakatan, setelah kesepakatan maka jadilah keyakinan ya. Keyakinan kelas adalah seperangkat nilai dan prinsip yang disepakati bersama oleh guru dan siswa untuk memandu perilaku dan interaksi di dalam kelas. Jadi keyakinan itu berdasarkan apa? Ya, kesepakatan ya, yang sudah kita sepakati. Selanjutnya, nah, ciri-ciri keyakinan kelas dia bersifat abstrak, ya, berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat. Jadi kalimatnya itu tuh redaksinya sedikit saja. Ya, itu ciri-ciri keyakinan kelas. Nah, ini adalah contoh keyakinan kelas yang sudah saya buat ya di dalam kelas. Jadi diawali dari saya menginventaris dulu. Kira-kira kesepakatan kelas apa yang akan kita sepakati di dalam kelas, khususnya untuk mapel saya bahasa Indonesia. Jadi siswa menginventaris di papan tulis ya, beberapa kesepakatan yang mereka inginkan. Kemudian dari kesepakatan itu akhirnya dibuatlah suatu keyakinan kelas bersama. Ada keyakinan disiplin, fokus, tertib, izin, kebersihan, kemudian untuk masalah gadget. Ya, ini keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Baik. Selanjutnya, materi yang terakhir dari budaya positif adalah segitiga restitusi. Untuk istilah ekonomi mungkin tidak asing ya Bu Surdiana. Restitusi. Aduh, belum pernah dengar. Restitusi itu kalau tidak salah itu tuh pengembalian gitu ya. Artinya itu
secara kamus ya. Nah, cuman dalam istilah pendidikan, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi siswa di sekolah untuk memperbaiki kesalahan. Nah, di sini poin restitusinya, memperbaiki kesalahan ya, mereka sehingga dapat kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, ini segi restitusi ya. Arti dari restitusi itu poinnya adalah memperbaiki kesalahan. Ya. Selanjutnya, nah, bagaimana segitiga restitusi? Segitiga restitusi dia disusun berdasarkan 3 langkah. Langkah yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ya, kalimat nanti yang kita gunakan nih ya ketika berhadapan dengan siswa untuk menstabilkan identitas, kita bisa mulai dengan kalimat setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ya. Ataupun kalimat kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ini biasanya segitiga restitusi ini dipakai ketika kita mungkin balik kelas ya, balik kelas dalam menghadapi siswa, memanggil siswa ya, ataupun kepala sekolah, ataupun BK, ataupun bahkan kesiswaan ya, intinya, ataupun guru mata pelajaran yang berhubungan dengan siswa. Mungkin banyak apanya, kita panggil siswanya itu face to face ya. Kita kasih penguatan. Dan dalam memecahkan masalah dengan segitiga restitusi ini dimulai dengan menstabilkan identitas. Jadi kalimat yang nanti kita mulai itu kita kita gali dulu. Ya. Jadi jangan nanti kita panggil terus nanti kita marah-marah, kamu kenapa dan seterusnya. Akhirnya siswanya jadi berontak kan, jadi mental. Nah, dalam segitiga restitusi tidak, kita justru merangkul dulu siswanya. Kemudian tahap yang kedua, ya langkah yang kedua dari segitiga restitusi adalah validasi tindakan yang salah. Bagaimana konteks kalimatnya? Kalimatnya, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Kita validasi dulu nih tindakan yang salahnya. Pasti nanti jawaban siswa, oh iya bu. Nanti kita tanya kenapa? Karena bla 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 bla. Ya. Kemudian ini kalimatnya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ini pada tahap validasi tindakan yang salah. Nah, tahap selanjutnya, tahap terakhir dari segitiga restitusi adalah menanyakan keyakinan. Nah, sebelum kita segitiga restitusi, kita kan ada keyakinan kelas, ya kan? Nah, ini tahap ketiga, kita menanyakan tentang keyakinan. Apa pertanyaannya? Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kita nanti pertanyakan ulang. Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa? Inilah pertanyaan ulang, ya. Nah, Bapak Ibu, kebetulan saya sudah melakukan segitiga restitusi ini ketika yang membuat kasus ya. Kasus yang pertama, Putri bertengkar dengan Salwa di kelas. Dia kesal karena temannya itu tidak pernah piket kelas. Putri marah dan tidak bisa mengontrol emosinya. Kira-kira pada kasus ini hal apa yang keyakinan kelas mana Bapak Ibu yang dilanggar sama Putri? Dia kesal sama Salwa, dia marah, dia tidak bisa mengontrol emosinya. Keyakinan apa kira-kira Bapak Ibu? Kalau berhubungan dengan satu sama lain artinya apa? Menghargai, sikap menghargai ya. Nah, ini yang yang terlepas dari Putri. Dia lepas kontrol, dia marah, dia bertengkar. Jadi dia kan tidak menghargai. Nah, ini jadi kita ambil penyelesaian dengan segitiga restitusi, kita panggil siswa, kita adakan kita gali ya sesuai dengan langkah-langkah segitiga restitusi, mulai dari menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah sampai menanyakan keyakinan. Ya, jadi akhirnya dia menyadari kesalahannya, keyakinan kelas yang dia langgar, dan dia dari dia sendiri. Ya, kalau kita pakai segitiga restitusi, dari pribadi siswa sendiri yang akan mencari solusi. Ya. Jadi seperti itu, Bapak Ibu. Hal yang bisa saya sampaikan dalam
diseminasi atau berbagi praktik baik ya, modul 1.4 tentang budaya positif ya. Jadi intinya kita memang bukan superwoman ataupun kita punya power yang lebih ya, yang kita itu bisa dengan jentikkan jari kemudian siswa itu taat patuh sama kita, tidak. Tapi di sini kita institusi sekolah itu tuh milik kita bersama. Jadi perlu adanya kolaborasi, kita sama-sama kita coba buat ya budaya positif di lingkungan sekolah kita. Jadi supaya nanti murid melaksanakan setiap keyakinan itu dengan hati yang senang. Ya, bagaimana caranya? Nanti ini kita perlu bahas ya. Kita secara berkolaborasi, kita sama-sama. Sekian ya Bapak Ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, demikian penyampaian materi yang disampaikan oleh Ibu Hadiah tentang disiplin positif ya. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu tentang penyampaian materi tadi. Kami persilahkan. Oke, ada pertanyaan dari Ibu Surya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatan pada siang hari ini. Menanggapi apa yang Ibu sampaikan tadi, mungkin banyak polemik yang kita hadapi khususnya di sekolah kita sendiri. Sebagai calon guru penggerak, kira-kira apa yang apa trik atau cara yang bisa atau langkah yang bisa Ibu lakukan sebagai CGP ke-11. Terima kasih. Oke, baik, ini pertanyaan dari Bu Sur, langsung dijawab atau kita tahu dulu langsung ya? Oke. Kan ini ada permasalahan di sekolah, ya Bu ya. Jadi bagaimana langkah atau upaya Ibu sebagai CGP angkatan 11 di sekolah kita dengan melihat situasi yang ada di sekolah kita. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya Bu Surdiana terkait tentang peran saya ya sebagai guru penggerak dalam menghadapi berbagai macam masalah yang ada di sekolah kita. Begitu Bu Surdiana? Terima kasih, pertanyaan yang memang luar biasa. Luar biasa, dan saya pun ya merasakan hal yang luar biasa juga Ibu. Dulu sebelum jadi masuk ya guru penggerak, terus terang dalam budaya positif banyak hal yang saya langgar. Ya, saya sering contoh di dalam kelas ya masih menggunakan sistem teacher center. Intinya itu guru berkuasa di dalam kelas. Ya, kemudian masih belum berpihak kepada murid. Kemudian ketika menyelesaikan suatu masalah yang ada dengan siswa, masih cenderung memakai posisi kontrol penghukum. Ya, yang sering penghukum kemudian rasa bersalah itu ya.
Nah, ketika saya masuk guru penggerak dan mulai mengikuti pendidikannya, ya, dalam hal ini sudah ada 4 modul ya, modul 1, kemudian ini minggu ini sudah masuk ke modul 2 Bapak Ibu. Dan ini terus terang banyak hal yang saya itu tuh terhah gitu ya ibu-ibu. Artinya apa? Ternyata saya ini salah. Murid itu sebetulnya memang tidak salah. Itu memang sudah gimana ya? Murid itu tuh punya potensi, ya kan? Murid punya potensi, cuma kita itu guru sering tidak tahu, belum bisa menemukan potensi murid. Jadi cara yang kita lakukan kembali sama seperti cara guru kita yang dulu juga. Ternyata filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro itu tidak seperti itu. Jadi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro dia memberikan ya pembelajaran itu tuh berpusat pada murid. Nah, kembali ke pertanyaan. Apa yang bisa saya lakukan sebagai calon guru penggerak dalam menghadapi masalah yang ada di sekolah? Seperti tadi yang saya sampaikan, bahwa masalah sekolah ini sebetulnya bukan masalah individu antara guru dan murid. Tapi apa? Tetapi masalah kita bersama, kita semua. Adapun saya ya sebagai calon guru penggerak, saya berusaha melakukan hal yang saya bisa ya, sesuai dengan pemahaman saya setelah saya mengikuti pendidikan guru penggerak. Misalnya sebagai contoh, kalau dulu saya itu kan selalu di dalam kelas itu tuh teacher center ya, selalu. Tapi sekarang saya berusaha untuk itu tadi berpihak pada murid. Saya berusaha bagaimana pembelajaran yang menyenangkan untuk siswa. Kadang di dalam ruangan, kadang saya pilih outdoor, kadang dengan bermain, dan seterusnya. Ya intinya dalam menghadapi siswa itu sebisa yang saya lakukan. Ya. Tapi tetap ya saya sebagai guru, saya memposisikan ya guru itu adalah penuntun. Jadi harus bisa menuntun muridnya untuk menemukan potensi yang ada. Mungkin itu ya Bu Sur yang bisa saya jawab. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, penjelasan dari Ibu Halijah udah cukup jelas ya Ibu Sur ya. Jadi untuk pemahaman juga bagi kita semua ya. Jadi permasalahan yang sebenarnya tidak hanya menjadi tanggung jawab individu, tapi tanggung jawab kita semua sebagai warga sekolah. Masih ada pertanyaan Bapak Ibu? Tidak ada ya? Oh, satu lagi dari Ibu Eti. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya. Saya hanya ingin isunya gini. Pada hari ini kan pemaparan tentang di budaya positif, gitu. Aksi nyata dari pemaparan budaya positif. Untuk langkah kedepannya tentu saja sekalian lah ya Bu, sebagai wakil kesiswaan tentu saja ini itu sangat berhubungan sekali dengan kesiswaan BK dengan guru PKM dengan agama gitu. Dan saya rasa untuk implementasi dari aksi dari berbagai praktik baik ini alangkah indahnya kalau untuk sesegera mungkin aksi nyata direalisasikan dalam aksi nyata itu. Memang benar anak-anak sudah ada budaya positifnya ada, kita tidak bilang tidak ada sama sekali. Ada masih banyak anak-anak kita yang bagus itu buat
Tetapi alangkah baiknya kalau semakin ditingkatkan gitu, karena masih banyak juga yang belum gitu. Jadi alangkah baiknya kita ini tidak hanya berhenti di sini. Dengan adanya Bu Hadijah sebagai calon guru penggerak di angkatan sebelah sini, ya kan? Mudah-mudahan sekolah kita ini, nah ini budaya positifnya nanti akan semakin meningkat, gitu. Jadi tadi saya kalau tadi menyimak ya dari tadi tidak hanya istilahnya dari judulnya budaya itu terhadap siswa, tetapi guru juga dalam pengajaran bagaimana menangani siswa kalau misalnya siswa ini bermasalah atau istilahnya dia mengalami kondisi tadi berantem dengan temannya Putri gitu. Bagaimana kita menangani siswa ini istilahnya ada langkah-langkahnya ternyata, gitu kan ya. Jadi tidak serta-merta kita istilahnya kamu salah ini betul gitu. Tidak, tetapi kita istilahnya memberi pengertian supaya dia mengerti bahwa dirinya itu bersalah sendiri tanpa kita harus menunjukkan kamu salah gitu. Tidak. Nah, dari situ dengan menyadari sendiri atas kesalahannya, berarti kan dia makin dewasa, tahu mana yang benar dan mana yang tidak gitu. Saya rasa itu. Terus pertanyaannya adalah sebagai warga kesiswaan, langkah positif apa nanti, budaya positif apa yang nanti langsung diterapkan gitu. Untuk itu saya minta Bu Hadijah memaparkannya kepada kawan-kawan supaya setidaknya kan itu kan tidak mungkin sendirian. Nah jadi itu kan nanti langkah itu kan kita harus sama-sama supaya budaya positif ini bisa diterapkan benar-benar di sekolah kita dan ada hasilnya gitu. Mohon dipaparkan Bu, langkah apa yang akan Ibu ambil dulu gitu supaya kawan-kawan kita nanti bisa mengikuti gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin masukan Ibu ya, masukan dari Bu Eti setelah dari materi ini untuk langsung implementasinya, aksi nyatanya ya mungkin kita sosialisasi atau penyampaian ke kawan-kawan ya ke rekan guru agar istilahnya dapat diimplementasikan ke siswanya gitu, ke siswa kita gitu. Oke, mungkin bisa ditanggapi. Baik, terima kasih sekali ya Bu Eti atas tanggapannya, kemudian atas masukannya juga. Dan memang sekali lagi ini terutama PR untuk saya, meskipun sebetulnya ini adalah PR kita bersama ya. Karena memang dalam satu institusi itu kita bukan nama orang per orang, tapi di sini adalah seluruh komunitas sekolah begitu. Kemudian izin menanggapi Bu Eti terhadap Baik, izin menanggapi ya Bu Eti terhadap tadi pertanyaan implementasi apa yang nanti saya kebetulan sebagai bakal kesiswaan dalam itu tadi yang mengimplementasikan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Baik, terima kasih. Mungkin perlu saya sampaikan ke Bu Eti ya dan ibu-ibu yang lain bahwa saya terus terang sangat bersyukur dan berterima kasih ya kepada Bu Surdiana ya, yang sudah meluangkan tenaga dan waktu ya. Di sini sebetulnya itu kan kita pertama itu masalah disiplin ya Bu Eti, yang disiplin siswa yang latar belakangnya itu banyak siswa yang terlambat kemudian tidak masuk sekolah. Nah, ketika saya mengamati, memperhatikan dan sempat saya juga di pos ya satu kali ketika menggantikan Bu Surdiana yang kebetulan jadi pembina, di situ saya melihat ternyata ketika kita itu turun, ya, siswa itu memang ada rasa wah ternyata tidak bisa nih saya main-main, tidak bisa saya sembarangan parkir motor di luar dan seterusnya, gitu. Jadi mungkin ke depan ya tetap program yang Bu Sur lakukan yang menangani siswa itu akan saya lanjutkan untuk menertibkan siswa dalam hal ini berangkat sekolah gitu kan. Jadi nanti diharapkan tidak ada lagi siswa yang alasan terlambat kemudian tidak masuk sama sekali. Itu yang pertama. Kemudian
budaya positif yang lainnya kebetulan juga ya Bapak Ibu saya baru terapkan ya untuk sholat zuhur berjamaah. Nah di sini saya mohon bantuan kepada seluruh wali kelas ya untuk mengingatkan siswanya karena ini saya buat jadwalnya baru mungkin seminggu sekali setiap kelas Bu Eti. Ini sudah berlangsung ketika sekitar 3 mingguan setelah masuk sekolah ya kalau tidak salah tuh Bu Sur. Sekitar ke awal-awal masuk sekolah ya, bulan-bulan akhir Juli kalau tidak salah atau awal Agustus, saya itu lupa. Yang pasti sudah berjalan program sholat berjamaah bersama. Hanya nanti perlu kerjasama, perlu kolaborasi antara guru dan wali kelas dan sebetulnya itu mapel agama yang berhubungan. Gitu. Karena memang tidak mungkin ya program yang sudah kita canangkan akan berjalan dengan baik tanpa ada kerjasama yang baik juga. Nah di sini saya mengharapkan kerjasama Bapak Ibu untuk program sholat zuhur berjamaah. Kemudian budaya positif yang lain ya mungkin tentang kesepakatan atau keyakinan kelas. Nah di sini kalau saya jalankan, tapi sebatas pada mapel. Ya, bukan kelas gitu kan baru mapel. Jadi setiap saya masuk kelas waktu yang awal kita baru masuk saya sudah buat keyakinan kelas bersama. Jadi apa yang dilanggar nanti mereka juga sudah paham, sudah sadar. Jadi itu beberapa hal ya budaya positif yang saya rancangkan sebagai program. Jadi mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik. Ya. Mungkin nanti ada juga ya masukan boleh saya juga berencana ya dengan Bu Surdiana sudah baru sebatas pada bincang-bincang. Rencananya ingin membentuk Jumat itu tuh tidak hanya Jumat bersih, Jumat senang, Jumat sehat, tapi satu lagi saya ingin yasinan gitu. Betulnya karena gimana ya hal yang melatar belakang saya dari sisi religi, karena saya pikir kalau religi kita sentuh itu insya Allah anak murid itu tuh akan bisa karena kekuatan doa. Beda kalau kita mungkin panggil dengan kita sebagai gimana pun kita itu keras, tapi kalau sentuhan Tuhannya itu tuh kurang, saya rasa itu tadi tetap susah juga. Jadi di sini saya mencoba masuk ke sisi religi, nilai budaya yang religius itu. Kemudian nilai budaya disiplin juga dengan kita itu tuh standby gitu kan, adalah setidaknya ada guru, ada satpam, dan ternyata murid pun sudah terbiasa ketika terlambat, otomatis kunci itu ya diserahkan ke pos satpam. Jadi seperti itu Bu Eti. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, demikian dari tanggapan dari Bu Hadijah ya untuk implementasi ke sekolah kita ke depannya. Mungkin tidak ada lagi pertanyaan ya dari Bapak Ibu. Demikian tadi pemaparan yang disampaikan oleh Ibu Hadijah dan ada sesi tanya jawab dan sudah ditanggapi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan atau yang kita lakukan hari ini bermanfaat untuk kemajuan sekolah kita ke depannya, khususnya dalam meningkatkan budaya positif yang ada di sekolah kita. Baik, demikian kegiatan atau acara kita hari ini. Alhamdulillah terlaksana dengan baik. Sebelum kita tutup, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.